Ladoma dan I Mangkawani. Konon, ada suatu waktu bersambunglah Laut Timur dan Laut Barat. Pada waktu itu, yang memerintah negeri pegunungan adalah Opu Batara Bula. Ia hanya mempunyai seorang anak laki-laki. Gagahnya bukan kepalang. Oleh karena ia anak tunggal, maka dinamailah ia Senrimang Tungkak Nabulu. Ia digilai oleh segenap anak dara karena sangat gagahnya. Kerjanya hanya menyabung dari satu negeri ke negeri yang lain. Belum ada sesama putra raja yang mengalahkannya di gelanggang sabungan. Pada suatu ketika, sampailah ia di negeri Gatarang. Dilabuhkannya perahunya di pangkalan negeri Gatarang. Pada waktu itu, Gatarang terletak di tepi laut. Berdatanganlah orang banyak hendak menyaksikan Ladoma, Senriman Tungkak Nabulu, lelaki yang paling gagah di bawah kolong langit. Naiklah Ladoma ke darat, diiringi oleh anak bangsawan pengapitnya membawakan ayam sabungannya. Ia langsung pergi ke gelanggang. Didapatinya penyabungan sedang ramai di bawah sebuah pohon asam, dipersiapkan oleh Ladoma Ijo-Ijo Nabulu, ayam yang paling dibanggakannya. Dimintanya lawan ayamnya itu, maka datanglah 40 anak raja, sama-sama putra mahkota, hendak mengadu ayam melawan Ijo-Ijo Nabulu. Berdatanganlah segenap isi negeri hendak menonton. Datang pula Opu Batara Nagatarang diiringi oleh anak bangsawan dayang-dayangnya. Lelaki dan perempuan pergi ke gelanggang hendak menonton, karena semenjak lahir baru kali ini mereka melihat anak ayam yang hendak disabung oleh tuannya. Melawan 40 musuh tentunya, sama-sama ayam kebanggaan. Tak terkalahkan pada waktu yang lampau. Berdatangan pula segenap wanita isi istana di hadapan jendela hendak menonton. Tidak ada yang lain mereka cari kecuali Senriman Nabulu Ladoma, lelaki yang paling gagah di bawah kolong langit, penyabung yang termasyur yang belum pernah terkalahkan. Adapun Ladoma tidak hentinya pula melihat ke atas, menilik setiap jendela, mencari We Mangkawani, bulan penuh Gatarang, anak tunggal raja yang memerintah di Wawobulu. Tetapi tak satu pun jendela membayang-bayangkan para wanita yang sangat cantik, seperti berita yang termasyur yang tersebar di mana-mana. Tiba-tiba jatuh pandangannya pada jendela tingkap istana. Dilihatnya sebuah paras cantik bagaikan bulan purnama raya, melihat ke bawah ke arah pohon asam. Bertemu pandanglah I Mangkawani dengan Ladoma, Senring Tungkak Nabulu. Diambil oleh Ladoma bangkai ayam yang terbunuh oleh Ijo-Ijo Nabulu, lalu disepaknya naik ke jendela ke tingkap istana. Jatuh tepat di atas haribaan I Mangkawani. Pikir I Mangkawani, demikian caranya bercinta. Ayam mati ia suruh. Diambil olehnya sirih, lalu diikatkan pada leher ayam mati itu, kemudian dilemparkannya kembali ke pohon asam, ditujukan kepada Ladoma, tepat jatuh di atas pangkuan Ladoma. Tiba-tiba melompatlah putra mahkota bulu tanah yang empunya ayam yang terbunuh oleh ayam Ladoma itu. Disentakkannya bangkai ayam itu dari Ladoma sambil berkata, "Tidak kuperkenankan bangkai ayamku dijadikan permainan. Meskipun telah mati ayam bulu tanah, namun belum lagi gugur putra mahkotanya." Disentakkannya
Melela kebanggaannya lalu menari di tengah gelanggang. Melompat pula Ladoma, menarikan melela kepercayaannya di tengah gelanggang lalu berseru. Katanya, "Majulah hai putra mahkota, kau ajari aku mengayun keris kebanggaan." Lalu tiba-tiba Opu Batara Nagatarang datang melerai sambil berkata, "Tak ada yang kusalahkan, tidak juga ada yang kubenarkan. Tetapi janganlah berbunuhan di sini, di dalam rumahku. Saya bubarkan sekarang sabungan ini dan kembalilah kamu semua ke tempat penginapanmu." Lalu pulanglah semua penyabung dan para penontonnya. Ladoma turun ke perahunya. Sesudah makan malam ia berbaring, tetapi tak mau menetapkan pikirannya karena mengenang I Mangkawani serta putra mahkota Bulutana. Adapun putra mahkota Bulutana berbuat ikhtiar hendak melawan ia bertikaman karena ingin pula ia pada I Mangkawani, bulan purnama Gatarang, wanita paling cantik di bawah langit. Panaslah hatinya, lalu bangkit bersiap naik ke darat. Pada larut malam, di tengah gelap gulita ketika anjing sedang melolong. Setelah sampai di depan istana, Opu Batara Nagatarang dipakailah oleh Ladoma ilmunya. Secara tidak sadar, penjaga gerbang membuka pintunya, lalu masuklah Ladoma. 7 dinding yang mengantarai pintu istana dengan pintu bilik W Mangkawani. Penjaga ketujuh dinding itu terkena oleh ilmu Ladoma. Jika sampai Ladoma di muka pintu jagaannya, tanpa mereka sadari, dibukanyalah palang pintunya masing-masing. Lalu masuk Ladoma. Sesampai di depan pintu bilik W Mangkawani, tanpa disadari lagi oleh wanita pengasuhnya, ia bangun membuka palang pintu bilik anak rajanya. Lalu masuk Ladoma dan ia sendiri pergi tidur di bagian luar bilik. Lalu pergilah Ladoma mendekati tempat tidur Sutra W Mangkawani dan dibangunkannya lalu duduk bercengkrama. Setelah itu dibawanya I Mangkawani turun ke perahunya. Tidak ada seorang pun di antara isi istana yang mengetahui I Mangkawani dan Ladoma meninggalkan istana. Semua terkena pukau. Bersegeralah Ladoma berkayuh ke arah barat di dalam larut malam, membawa orang yang dikasihinya secara sembunyi-sembunyi. Keesokan harinya ketika matahari di tengah langit, sampailah perahunya di pelabuhan Tekalalla. Berdatanganlah wanita yang ingin melihat purnama raya dari Gatarang, W Mangkawani. Berjejal-jejal mereka hendak berdiri di depan, ingin melihat perempuan tercantik di bumi ini. Sebab siapa-siapa yang dapat melihat W Mangkawani, niscaya mereka akan dapat percikan kecantikannya. Oleh karena itulah, maka sekarang ini wanita di Tekalalla cantik-cantik lagi putih kulitnya. Kabarnya, mereka melihatnya dengan baik ketika W Mangkawani lewat di tepi pantai Tekalalla. Ketika sampai di Kuba, hari telah menjelang malam. Sesudah gelap gulita, barulah ia melewati pantai ujung Boto, Bila, Lapajung, dan Madello. Ia segera mendayung ke arah barat, karena ia tak mau tersusul oleh orang yang mengejarnya. Didengarnya ada bunyi dayung dari arah timur, maka semakin dipercepatnya mendayung di dalam gelap gulita itu. Tidak dilihatnya Gunung Lawo sehingga tertumbuk ia pada gunung itu, tepat mengenai bagian tengah lehernya. Terbelah 2 gunung tersebut dan dinamailah ia Bulu 2, atau yang lebih dikenal dengan kata Gunung 2. Perahu Mangkawani dan Ladoma terlempar ke arah selatan sampai di sebelah barat Sewo. Hingga hari ini perahu itu masih dapat dilihat, tetapi telah menjadi tanah, ditumbuhi rumput dan dedaunan, besarnya seperti bukit. Adapun wanita Kuba, Salotunge, Ujung, Boto, Bila, Lapajung, dan Badollo
Tak seorang pun yang melihat I Mangkawani, sebab ia lewat pada malam hari. Oleh karena itu, tidak ada di antara mereka yang cantik atau putih. Ladoma, I Mangkawani bersama juaknya tenggelam ke dasar laut. Kemudian, orang menamakannya Ladoma En-Najah, atau kebinasaan, disebabkan oleh hawa nafsunya.